Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfatul Khalifah dari kelas NP2A nomor absen 2. Di sini saya akan memaparkan tentang training salesperson dengan materi keterampilan menjual seorang salesperson. Oke, sebelumnya kita akan mempelajari tentang pengertian dari keterampilan penjualan atau disebut juga dengan selling skill. Keterampilan menjual atau selling skill merupakan keyakinan akan adanya pengetahuan khusus yang dimiliki oleh tenaga penjualan tersebut yang mendukung hubungan bisnis. Itu pendapat menurut Liu and Leach pada tahun 2001. Lalu, keterampilan menjual merupakan pembelajaran seorang tenaga penjualan untuk senantiasa meningkatkan kemampuannya dalam melakukan tindakan-tindakan yang mendukung keberhasilan dalam tugas penjualannya. Menurut Will Baker pada tahun 1990. Jadi pada dua pendapat tadi bisa kita simpulkan bahwa keterampilan menjual atau selling skill merupakan pengetahuan khusus yang dimiliki oleh tenaga penjualan untuk senantiasa meningkatkan kemampuannya dalam melakukan tindakan-tindakan yang mendukung keberhasilan dalam tugas penjualannya. Keterampilan penjualan ini tuh ada berbagai cara. Di sini saya akan jelaskan satu persatu. Dari yang pertama itu ada membuka percakapan dengan calon pelanggan potensial. Jadi contoh keterampilan penjualan di sini adalah kita harus bisa membuka percakapan dengan calon pelanggan potensial. Dan ini ada caranya atau step by stepnya. Jadi langkah-langkahnya yang lebih baik digunakan ketika kita melakukan percakapan dengan calon pelanggan potensial. Jadi sebelum kita menawarkan produk untuk kita melakukan penjualan, kita perlu mencairkan suasana ketika mengawali percakapan. Dan juga menggunakan pertanyaan terbuka seperti kita menanyakan tentang pekerjaannya, keluarganya, ataupun hobinya yang tidak menjurus dengan penjualan kita terlebih dahulu. Lalu kita mendengarkan apa yang lawan bicara katakan. Jadi ketika lawan berbicara, kita wajib mendengarkan apa yang mereka katakan. Sehingga di situ kita bisa tahu apa yang menjadi problem dari lawan bicara kita, dan juga kita mengetahui apa yang lalu yang keempat itu ada hati-hati saat bercanda. Jadi kita boleh melawan cadaan untuk mencairkan suasana, tetapi kita juga perlu berhati-hati agar tidak menyakiti calon pelanggan kita. Lalu kita juga harus membuka diri dan berkata jujur. Jadi kita perlu membuka diri kita untuk mengenal lebih jauh juga tentang calon pelanggan kita, dan juga kita tahu kapan harus membuka dan menutup pembicaraan. Lalu yang kedua itu ada melaksanakan penggalian kebutuhan terhadap calon pelanggan potensial. Jadi kita menggali kebutuhan atau masalah apa yang dihadapi oleh calon pelanggan kita agar kita bisa tahu produk apa yang tepat untuk menyelesaikan masalah mereka atau menyelesaikan kebutuhan mereka. Di sini ada 3, yaitu tentang immerse, observe, dan engage. Lalu apa, bagaimana, mengapa, dan yang terakhir adalah persiapan wawancara. Jadi sebelum kita mengetahui masalah yang dihadapi oleh pelanggan, kita perlu mengeksplorasi. Nah, salah satu caranya itu dengan immerse, observe, dan engage. Dari ketiga kegiatan tersebut, kita bisa mengetahui apa yang menjadi problem dari calon pelanggan kita. Nah, dari immerse ini tuh artinya adalah kita berusaha untuk menempatkan diri pada situasi yang dialami oleh pelanggan. Jadi kita mencoba merasakan pengalaman yang mereka dapatkan. Lalu yang kedua yaitu ada observe. Jadi kita observe tuh mencari, kita juga harus mendapatkan banyak informasi yang sebanyak-banyaknya, karena kalau kita hanya membayangkan saja
atau mencoba merasakannya saja akan kurang. Jadi kita perlu mengamati dari berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan juga oleh pelanggan seperti apa. Lalu yang ketiga itu ada engage, yaitu karena selain dari dua tahap tadi tentang immerse dan observe, yaitu engage, jadi kita dapat mengetahui apa saja keunikan-keunikan yang terjadi ketika melakukan observasi tersebut. Lalu yang di sini saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu tentang apa, bagaimana, dan mengapa. Jadi kita dari hal tersebut kita susun pertanyaannya tentang apa yang mereka butuhkan, lalu bagaimana cara pelanggan memenuhi kebutuhan tersebut atau masalah tersebut. Lalu yang ketiga itu mengapa mereka memilih cara atau hal yang dilakukan mereka untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Lalu yang terakhir itu adalah persiapan wawancara. Jadi wawancara yang dilakukan, pastikan kita memiliki daftar pertanyaan dengan urutan yang jelas. Lalu kita pastikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak menyimpang. Jadi kita hanya bertanya tentang masalah apa yang mereka hadapi tersebut. Lalu keterampilan penjualan yang ketiga yaitu melaksanakan presentasi penjualan. Jadi setelah kita mengetahui problem atau masalah dari calon pelanggan kita melakukan presentasi penjualan. Nah, sebelum kita melakukan presentasi, kita harus memperhatikan beberapa hal yang harus dilakukan sebelum presentasi, agar presentasi kita bisa tercapai dengan pendengar. Yang pertama adalah praktik. Yang kedua adalah kenali situasi sekitar. Jadi kita perlu mengenali situasi sekitar, mulai dari situasi calon pelanggan kita juga. Yang ketiga adalah kenali audiens Anda. Jadi kita perlu mengetahui audiens dari presentasi yang akan kita presentasikan itu apakah sesuai atau tidak. Lalu yang keempat adalah menyesuaikan konten. Jadi tujuan presentasi penjualan itu untuk menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Lalu yang kedua ada menghibur audiens. Yang ketiga ada menyentuh emosi audiens. Yang keempat memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Lalu ada keterampilan penjualan yang keempat yaitu melaksanakan penanganan terhadap keberatan pelanggan. Jadi dalam menjelaskan produk atau jasa, kita dapat menjelaskan yaitu FAB. FAB itu adalah feature, advantage, dan benefit. Yaitu feature itu tentang spesifikasi produk, lalu advantage itu tentang kemampuan produk atau jasa yang dapat digunakan oleh calon pelanggan atau calon pembeli. Lalu yang ketiga itu benefit, yaitu manfaat yang dapat dirasakan. Lalu yang kelima yaitu ada melaksanakan negosiasi. Jadi setelah pelanggan kita yakin, kita bisa melakukan negosiasi. Jadi negosiasi di sini adalah proses komunikasi antara penjual dan calon pelanggan, baik perorangan maupun kelompok yang di dalamnya terjadi diskusi dan perundingan untuk mencapai kesepakatan tujuan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Jadi pada tahapan negosiasi ini ada eksplorasi, tawar-menawar, dan legalisasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan negosiasi yang saya jelaskan tadi, tentang eksplorasi, tawar-menawar, dan juga legalisasi. Jadi dari hal eksplorasi di sini yaitu proses menemukan masalah dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis masalah secara rinci, dan terakhir membuat kesimpulan dan solusi. Jadi sebelum kita melakukan negosiasi, kita perlu mengidentifikasi dan menganalisis masalah apa saja yang masalah atau yang akan dinegosiasikan. Jadi kita juga sudah menyiapkan kesimpulan dan juga solusi dari masalah tersebut. Lalu yang kedua itu ada tawar-menawar.
Jadi tawar penawaran di sini itu proses terjadinya diskusi dan perundingan untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Tawar menawar ini tuh dapat berupa tentang masalah harga, cara pembayaran, pengiriman, ataupun misalnya cara lainnya seperti garansi ataupun fitur-fitur lainnya. Lalu yang ketiga ada legalisasi. Legalisasi di sini adalah pengesahan hasil kesepakatan negosiasi antara kedua belah pihak yang dicantumkan secara tertulis dalam sebuah dokumen kesepakatan atau disering disebut dengan nota. Contohnya itu seperti nota pesanan dan juga seperti hal lainnya. Lalu yang terakhir atau yang keenam itu ada memfasilitasi komitmen pembelian, atau dalam tahap terakhir ini adalah closing. Jadi dalam hal ini penjual harus mengemukakan beberapa hal mengenai barang. Di antaranya itu penjelasan mengenai harga barang. Lalu yang kedua itu ada faedah atau kegunaan barang. Yang ketiga ada kekhususan atau keistimewaan barang. Yang keempat yaitu ada keuntungan tertentu yang mungkin timbul dan diperoleh pembeli dari pemilikan barang itu. Jadi dalam tahap terakhir ini closing itu ada berbagai cara. Yang pertama itu ada trial clause, yang kedua ada limited choice clause, yang ketiga adalah special concession clause, yang keempat ada direct appeal clause, yang kelima ada win-win clause. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa teknik closing yang saya sebutkan tadi. Yang pertama itu ada trial close. Jadi teknik ini itu dipakai dengan cara coba-coba. Sesuai dengan namanya trial yang artinya mencoba. Jadi di sini kita coba-coba melakukan penutupan pada saat melakukan presentasi penjualan. Teknik ini tuh dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kesungguhan prospek atau calon pelanggan kita untuk melakukan pembelian. Lalu yang kedua itu ada limited choice clause. Nah di sini tuh teknik ini tuh sangat membantu jika pada setiap penjualan kita menyediakan beberapa pilihan, kemudian prospek atau calon pelanggan kita diminta untuk memilih. Jadi kita menyediakan beberapa pilihan untuk pada tahap teknik closing ini, lalu prospek kita diminta untuk memilih. Lalu yang ketiga ada special concession clause. Jadi teknik ini diterapkan untuk mendorong prospek agar segera melakukan pembelian dengan cara memberikan penawaran khusus. Sesuai dengan namanya itu spesial. Jadi ada penawaran spesial agar prospek bisa segera melakukan pembelian. Lalu yang keempat ada direct appeal clause. Nah ini teknik ini sebenarnya tuh unggul dari sisi kejelasan dan kesederhanaan. Teknik ini dilakukan dengan cara bertanya secara langsung apakah prospek berminat membeli atau tidak. Jadi sesuai dengan namanya direct yang artinya langsung, jadi salesperson menanyakan secara langsung kepada prospek apakah berminat ataukah tidak. Lalu yang kelima itu ada win-win clause. Teknik ini digunakan untuk memberikan pelanggan dua pilihan yang mana keduanya akan menghasilkan jawab ya. Jadi salesperson memberikan pelanggan tentang dua pilihan yang mana bisa berpotensi atau berpeluang besar bahwa dari pilihan keduanya itu akan memberikan jawaban ya dari calon pelanggan. Baik, sekian materi dari saya tentang keterampilan menjual seorang salesperson. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.